Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka baru dan kembali menyita mobil mewah milik Harvey Muiz, saudara, pengusaha sekaligus suami pesohor Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah 271 triliun rupiah. Lalu bagaimana membaca alur pengungkapan kasus ini dan bagaimana dengan pengejaran aktor utama di balik kasus korupsi timah? Kita perbincangkan dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Bu Yenti Ganarsi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Bu Yenti. Salam sehat, selamat sore. Selamat sore Bu Yenti, ini terus dilakukan penyelidikan, tidak hanya ada tersangka baru, tapi kita fokus ke penyitaan mobil. Ini ada totalnya ada 7 mobil. Anda melihatnya seperti apa dalam kaitannya dengan kasus TPPU yang menjerat Harvey Muiz ini? Ya kan ini kasus pertamanya adalah korupsi kan ya, korupsi termasuk ini tadi disebutkan korupsi karena memberikan perizinan, belum lagi nanti korupsi yang lainnya berkaitan dengan tata niaga timah tersebut. Nah, dari hasil korupsi itu dan dibelikan apa, ya kan? Nah, ini yang 7 mobil ini kalau menggunakan TPPU artinya apa? 7 mobil ini dibeli dari uang hasil korupsi, uang hasil selama pengelolaan PT Timah ini kan sudah agak beberapa lama kan? Nah, itu jadi bukan hanya mobil ya. Jadi gini, itu kan disebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan 271 triliun. Ya, tapi belum dihitung semua. Belum dihitung semua sebetulnya dari hasil timah sendiri itu berapa, kemana, itu yang harus didalami juga gitu ya. Nah, dari situ baru apakah 7 mobil ini juga dari itu kan, selain 7 mobil dari mana lagi. Kemudian waktu itu kan ada pembelian private jet gitu kan ya, harus dilihat itu kan, dilihat semuanya. Tapi begini, kan pasti ya kalau akibat kerugiannya saja yang ditimbulkan 271 triliun, pasti ada pergerakan uang juga banyak sekali. Artinya apa? 7 mobil itu nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Jadi harus lebih dikuatkan lagi dalam melacak hasil kejahatan itu kemana saja, dan tentu saja uang itu masih ada apa tidak gitu. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Bu Yenti, karena dari jumlah total dampak kerugian aja ini gede banget kan, 271 triliun. Ini 7 mobil, kalau dihitung-hitung kan juga nilainya masih belum sebanding begitu. Nah, pelacakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini nanti akan merambat ke aset-aset lain, itu yang pertama. Kedua, apakah juga akan merambat ke pihak-pihak lain yang ternyata mereka juga terlibat loh dalam kasus ini? Iya, kita kan lihat ya. Jadi nanti kan ini tersangkanya kan dari 16 sudah tambah 5 ya, 21 Jadi ya. 21 betul. 21. Nah, 21. Ini kan masing-masing didekati dengan pendalaman pada 21 orang itu, dan juga dari 21 orang itu pernah ada transaksi atau hubungan-hubungan dengan orang-orang lain apa tidak, itu harusnya sudah PPATK sudah memberikan datanya itu kepada kejaksaan gitu kan. Jadi uang-uang yang diterima dari 21 orang ini ngalirnya ke siapa saja. Nah, pada mereka lah. Jadi jangan hanya kepada hanya mobil gitu ya, pada barang-barang yang dibeli saja, tetapi juga yang diberikan kepada siapa. Karena orang-orang itu yang mungkin tidak terlibat korupsi PT Timahnya, itu kemungkinan terlibatnya adalah menerima hasil korupsi dari tata niaga timah yang ilegal ini, sehingga mereka itu yang menerima adalah bisa kita kenakan tindak pidana pencucian uang pasif gitu. Ini sangat penting, iya. Bu Yanti sendiri melihat ini sudah sejauh mana sih ini Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi timah dengan total dampak kerugian 271 T ini, Bu Yanti? Ya, kalau orangnya kan sudah banyak ya, 21 ya. Ada 21. Kan ya, tetapi gini, sekarang ini paradigma pemberantasan korupsi, penjeraan pelaku tindak pidana korupsi itu tidak cukup kalau hanya menggunakan undang-undang korupsi saja, tetapi juga menggunakan undang-undang TPPU. Artinya apa? Artinya kita harus membuat korupsi-korupsi ini bisa ditekan dan kemudian tidak menjadi pelaku lagi, atau orang lain juga melakukan, dengan cara siapapun yang menikmati hasil korupsi itu juga ditekankan untuk diterapkan dengan TPPU. Dan termasuk orang yang mengalirkan itu kan kena TPPU aktif ya. Tapi untuk Indonesia, TPPU pasif itu masih sangat jarang diterapkan. Itu penting. Karena TPPU pasif ini dalam artian mereka yang menerima, begitu ya? Iya, menerima. Dan itu juga sebenarnya harus diusut begitu oleh Kejaksaan, menurut Anda? Sangat. Iya, betul. Walaupun ya di undang-undang kita ancaman pidananya lebih rendah ya kalau TPPU pasif, tetapi sebetulnya di Amerika tuh sama, aktif dan pasif tuh sama-sama ancaman pidananya sama. Artinya apa? Mereka berdua tuh sama-sama berbahaya untuk tidak terungkapnya kejahatan ini, atau untuk tidak bisa dirampasnya kembali hasil kejahatan korupsi ini gitu.
Oke, ini kan ada Jadi, pihak regulator begitu, ada sejumlah ya. pihak dan instansi pemerintah begitu yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anda ini 21 tersangka ini apakah sudah sesemuanya gitu, kalau bahasa kekiniannya nih, ini sudah ditangkap semua apa masih ada dalangnya nih, masih ada kelas kakapnya nih yang bermain di balik kasus 271T ini? Menurut Ya, Anda? bisa jadi masih ada yang lebih tingginya, gitu ya, bisa ada. Dan juga bisa jadi mereka yang 21 itu hanya lebih pada level korupsinya. Oke, Korupsi dan kemudian mengalirkan. mereka Kita yang eksekutor begitu ya? yang melakukan Oke. korupsi, terlibat dengan korupsi timahnya. Padahal kita mau kejar hasil korupsi itu dengan menerapkan TPPU, yaitu ketika mereka mengalirkan itu kemana? Ketika mereka mengalirkan, mereka berarti mendapatkan kalau terbukti punishmentnya dua, yaitu dia kejahatan korupsi dan mengalirkan uang. Dan jangan lupa orang-orang yang menerima aliran dana itu penting sekali. Itu penting karena mereka meskipun mungkin tidak terlibat korupsinya, tetapi mereka menikmati hasil korupsinya dan itu mereka adalah TPPU pasif. Dan itu penting sekali. Jadi kalau kita memang ya ini menarik nih Mbak Yanti ini ya, mengusut siapa yang menerima. Ini kalau kita lihat kan nggak mungkin serta-merta diterima diberikan aja, pasti ada deal-dealan tertentu. Kalau dari kacamata Bu Yanti nih biasanya yang menerima tuh dari pihak-pihak mana saja? ya kemungkinan pihak yang mengamankan, ya kan, Mengamankan mengamankan ini dalam artian korupsi. Dalam artian kenapa korupsi ini kok sekian lama terjadi diamkan saja, ya kan ini agak lama kan. Ya itu kan kenapa ini kan sebetulnya kan ada izin yang memang sah dan kemudian diluaskan lagi, kemudian malah yang ilegal justru lebih luas daripada yang diizinkan. Dan sekian lama. Ini siapa? Siapa sih sebetulnya yang satu? Kalau nggak salah tadi malam itu udah ditangkap beneficial ownership-nya sudah ya. betul. Tapi juga harus ada lagi mengapa korupsi-korupsi berkaitan dengan tambang, lingkungan hidup dan lain sebagainya itu bisa lama, mengapa tidak ada pengawasannya? Kenapa yang mengawasi sedemikian lemah? Apakah ada masalah istilahnya kong kali kong lah dengan Baik. mereka itu. Nah, itu potensi harus dilihat dan Baik. kalau memang ada itu potensi untuk sebagai pelaku juga, apakah pelakunya di korupsinya ataukah nanti dia dapat dari aliran dananya yaitu TPPU-nya gitu. Baik. Kita nantikan ya ini Mbak Yanti Ya. bagaimana pihak Kejaksaan Agung yang terus menyelidiki atau menyidik kasus korupsi dengan dampak kerugian 271 triliun ini. Terima kasih pakar pidana Terima kasih. pencucian uang Bu Yanti Ganarsi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.